Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah keuangan yang berjudul Analisis Dana dan Aliran Kas. Analisis aliran dana dalam pengertian kas. Aliran dana dalam pengertian kas merupakan aliran kas masuk atau sumber dana dan aliran kas keluar atau penggunaan dana yang langsung mempengaruhi besarnya kas yang berasal dari laporan neraca dan laba rugi. Aliran kas tersebut dapat kita cermati dari perubahan-perubahan yang terjadi pada laporan neraca dan laba rugi. Untuk itu, yang diperbandingkan mengenai unsur atau pos mana saja yang memperbesar kas dan unsur mana yang memperkecil kas. Dana dalam artian kas. Laporan sumber dan penggunaan dana di mana dana dalam artian kas. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan masing-masing elemen antara dua titik waktu yang akan dianalisa, yaitu bulanan atau tahunan. Kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan-golongan perubahan yang memperbesar dan memperkecil kas. Ketiga, mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan rugi atau laporan laba ditahan ke dalam golongan yang memperbesar kas dan laporan yang memperkecil kas. Keempat, mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Sumber-sumber dana. Ke-1, berkurangnya aktiva lancar selain kas. Kedua, berkurangnya aktiva tetap. Ketiga, bertambahnya setiap jenis utang. Keempat, bertambahnya modal. Kelima, adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Laporan sumber dan penggunaan dana. Arti penting analisa dan penggunaan dana. 1. Arti penting penggunaan dana merupakan alat analisa finansial bagi manajer keuangan. Kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Ketiga, laporan sumber dan penggunaan dana ialah suatu laporan yang menggambarkan bagaimana datangnya dan untuk apa dana itu digunakan. Keempat, dana. 1. Dana dalam artian kas. Kedua, dana dalam artian modal kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Habibi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sekar Kinansi. Baik, pada slide ke-6 kita akan membahas berkurangnya aktiva lancar selain kas. Yang pertama, berkurangnya aktiva lancar selain kas berarti bertambahnya dana atau kas. Yang kedua, berkurangnya barang atau inventory karena terjualnya barang tersebut dan menghasilkan kas. Yang ketiga, berkurangnya piutang berarti piutang telah diterima dalam bentuk kas. Yang keempat, berkurangnya surat-surat berharga atau efek berarti efek itu terjual dan hasil penjualannya merupakan sumber dana atau kas perusahaan. Lanjut pada slide ke-7. Pembahasan mengenai berkurangnya aktiva lancar selain kas. Seperti yang tadi telah dibahas, yang pertama itu berkurangnya aktiva tetap, yaitu berkurangnya aktiva tetap bruto, terjualnya sebagian dari aktiva tetap, hasilnya merupakan sumber dana. Lalu berkurangnya aktivitas tetap neto karena adanya depresiasi aktiva. Depresiasi aktiva merupakan sumber dana. Yang kedua, ada bertambahnya setiap jenis utang. Bertambahnya utang atau lancar dan jangka panjang merupakan sumber dana, berarti adanya penerimaan dana oleh perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, ada bertambahnya modal. Bertambahnya modal misalnya karena adanya emisi saham baru, hasil penjualan saham baru itu merupakan sumber dana. Yang keempat, ada laba operasi perusahaan, yaitu laba bersih operasi merupakan tambahan dana bagi perusahaan. Yang kelima, ada unsur-unsur yang memperbesar kas. Saya sebutkan pertama, berkurangnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas. Yang kedua, berkurangnya aktiva tetap.
Yang ketiga bertambahnya unsur-unsur dalam hutang lancar. Yang keempat bertambahnya hutang jangka panjang. Yang kelima bertambahnya modal sendiri. Dan yang keenam bertambahnya keuntungan. Baik, pada slide ke-10 akan membahas tentang unsur-unsur yang memperkecil kas. Yang pertama, bertambahnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas, yaitu bertambahnya inventory atau persediaan membutuhkan dana. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap, yaitu bertambahnya aktiva tetap bruto dapat terjadi karena pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap merupakan penggunaan dana. Yang ketiga, ada berkurangnya hutang. Berkurangnya hutang lancar, yaitu berkurangnya hutang atau bisa dikatakan hutang lancar atau jangka panjang terjadi karena perusahaan membayar atau melunasi utangnya. Pembayaran utang merupakan penggunaan dana. Selanjutnya, berkurangnya modal sendiri. Berkurangnya modal itu pemilik menarik modalnya, berarti berkurangnya dana. Pengurangan modal merupakan penggunaan dana. Pembelian kembali saham yang beredar merupakan penggunaan dana. Selanjutnya adanya pembayaran dividen kas, yaitu pembayaran cash dividen jelas merupakan penggunaan dana. Cash dividen dibayar dari keuntungan neto sesudah pajak. Yang terakhir adanya kerugian, yaitu kerugian operasi perusahaan. Kerugian ditandai dengan berkurangnya aktiva atau bertambahnya utang. Yang kedua, sebenarnya bertambahnya utang merupakan sumber dana, tetapi adanya kerugian tambahan dan dana tersebut digunakan untuk menutupi kerugian. Dengan demikian, adanya kerugian merupakan penggunaan dana. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Benediktus. Jadi, terima kasih. Di sini kita dapat melihat laporan perubahan neraca per 31 Desember 2011 sampai 31 Desember 2012 PT Rahayu. Di sini kita dapat melihat aktiva, kas, efek piutang, barang, dan lain-lain, pasiva. Dengan demikian kita dapat melihat catatan selama tahun 2012 PT Rahayu mendapat keuntungan neto setelah pajak sebesar 1.500.000 dan dibayar sebagai cash dividen sebesar 700.000. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disusun laporan sumber dan penggunaan dana sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana berasal dari operasi. Keuntungan neto sebesar 1.500.000, depresiasi 500.000, berkurangnya efek 200, berkurangnya piutang 200, berkurangnya piutang yang pertama wesel 200, yang kedua bertambahnya obligasi. Jadi ditotalkan dengan jumlah 4.100.000. Penggunaan cash dividen 700.000, bertambahnya mesin 1 juta, bertambahnya tanah 1.400.000, bertambahnya barang 400, berkurangnya utang yang pertama perniagaan sebesar 500, bertambahnya kas 100. Jadi ditotalkan sama dengan 4.100.000. Jadi yang terakhir kesimpulannya, pada tahun 2012 PT Rahayu menggunakan sebagian besar untuk ekspansi dalam bentuk pembelian tanah dan mesin. Yang kedua, pembelian mesin dibelanjai terutama dengan uang jangka panjang dan depresiasi. Yang ketiga, kebijakan tersebut dapat dibenarkan ditinjau dari sudut likuiditas. Yang keempat, pembelian tanah dibelanjai sebagian dengan modal sendiri dan sebagian dengan uang jangka panjang. Yang terakhir, kebijakan pembiayaan tanah dengan uang tidak dibenarkan ditinjau dari sudut likuiditas. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi.